Shalom. Saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara tidak menjadi bosan dan tidak menjadi biasa kalau setiap kali di tengah-tengah ibadah kita akan berdoa baik untuk kita sendiri maupun untuk semua para pendengar yang mengikuti ibadah lewat radio maupun lewat streaming, lewat berbagai macam media sosial. Karena itu adalah momen di mana kita berdoa untuk semuanya. Saya berharap kita tidak menjadi bosan dan tidak menjadi biasa. Saya berharap pada momen-momen seperti itu kita akan menyatukan hati kita menyatukan pengharapan kita menyatukan doa kita, supaya makin banyak orang yang menerima penyataan-penyataan kuasa Tuhan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dipulihkan. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan masih dalam rangka kemerdekaan. Pada waktu tadi saya berangkat, paling tidak ada 2 rombongan masyarakat yang masih merayakan akan kemerdekaan bangsa kita. Mereka melakukan gerak jalan, dan pada pagi hari ini juga saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti yang mungkin saudara sudah lihat di dalam flyer-flyer yang ada, kemerdekaan di dalam Kristus. Saya berharap firman Tuhan ini akan menolong saudara semuanya, akan membuat iman saudara itu lebih mantap lagi, tidak tergoyangkan. Saya berharap juga masih dalam rangka kemerdekaan, kita masih bicara mengenai kemerdekaan. Nah, mari lihat sama-sama di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama maksud saya. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Kalau saudara baca judul dari perikop yang saya akan baca ini adalah kemerdekaan Kristen, artinya kemerdekaan dari orang-orang yang percaya. Saudaraku, kenapa penting? Ya, kenapa penting saya bicarakan mengenai kemerdekaan? Karena lawan daripada kemerdekaan adalah terjajah. Nah, acap kali sebagai orang percaya, kita kadang-kadang tidak menyadari sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kemerdekaan kepada kita, tapi alih-alih kita menyadari akan kemerdekaan itu, kita sebetulnya hidup kita masih terjajah. Nah, ketika mental kita itu sebagai orang yang terjajah, itu akan memberikan peluang dan memberikan pijakan bagi kuasa kegelapan untuk terus ngerjain kita. Saya ulangi ya. Kenapa berita mengenai kemerdekaan Kristen ini penting? Karena kalau tidak, lalu kita ini masih merasa terjajah. Lalu mental kita, iman kita itu terjajah dan pengharapan kita itu terhambat. Itu menjadi pijakan bagi kuasa-kuasa kegelapan untuk lalu menduduki akan kehidupan kita semuanya. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan pada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saya beri sedikit latar belakang daripada kitab Galatia yang hari-hari ini saya dan saudara sedang baca di dalam pembacaan Alkitab setahun dalam Freedom Life. Nah, begini saudaraku,
Kalau saudara baca mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga dan pasal terusnya, itu Paulus itu jengkel dengan jemaat di Galatia. Dia bahkan marah dengan jemaat di Galatia. Coba saudara perhatikan di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, ayat yang ke-7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini adalah kegalauan dan kemarahan dari Paulus karena orang Galatia ini tiba-tiba dia mencampur Injil Kristus dan Injil kasih karunia yang sebelumnya diberitakan oleh Paulus. Bahkan Paulus sampai marah, terkutuklah dia. Bahkan seandainya ada seorang malaikat yang memberitakan kepadamu Injil yang lain, maka dikatakan terkutuklah dia. Loh, kenapa saudaraku? Kenapa? Karena pada waktu itu orang Galatia itu mencoba mencampur akan Injil Kristus dan Injil kasih karunia dengan Taurat. Jadi mereka tiba-tiba beralih daripada Injil Kristus yang keselamatan adalah betul-betul kasih karunia, yang keselamatan hanya karena iman dan percaya, lalu tiba-tiba ada orang yang memberi paham yang lainnya, oh tidak bisa, kamu harus percaya plus sunat tadi. Kamu harus percaya plus kamu harus melakukan beberapa persyaratan di dalam hukum Taurat. Nah, itulah yang Paulus sebut dengan Injil yang lainnya. Saudaraku, kenapa ini penting? Karena begitu kita itu mencampur Injil dengan Taurat, tuntutannya adalah saudara harus memenuhi seluruh hukum Taurat. Kalau tidak, itu terkutuk. Karena itulah saya berharap firman-firman ini akan betul-betul betul-betul menolong saudara bahwa semuanya hanya kasih karunia, semuanya hanya karena anugerah. Nah, pada waktu itu orang-orang Galatia itu mencampurnya. Kalau saudara perhatikan dengan Galatia pasal yang ketiga ayat yang kelima. Galatia pasal yang ketiga ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Jadi ada orang-orang Galatia yang mencampur adukan akan Injil kasih karunia, Injil Kristus, itu dengan berbagai macam peraturan yang mereka buat, atau berbagai macam peraturan dari Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil yang adalah benar-benar karena iman, karena percaya, karena kasih karunia, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, orang Galatia mencoba mencampur adukkan. Lalu di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-10. Ini berbagai macam hal yang coba orang Galatia itu campurkan dengan Injil Kristus. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Lalu Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua yang tadi kita baca, Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua, dikatakan bahwa kamu menyunatkan dirimu. Dan masih banyak lagi, lalu dicampur dengan Injil Kristus. Jadi kitab Galatia ini adalah kitab peringatan dari Paulus kepada jemaat di Galatia,
supaya mereka betul-betul percaya kepada Injil yang murni, yang hanya karena iman dan percaya, semuanya hanya karena kasih karunia-Nya, semua hanya karena anugerah, tidak ada yang lainnya. Saudara diselamatkan, saudara menjadi anak Allah, itu tidak ada persyaratannya apa-apa. Begitu saudara memberikan persyaratan, tuntutan hukum Taurat adalah saudara harus memenuhi semua persyaratan yang mustahil saya dan saudara lakukan. Kalau tidak, saya dan saudara akan hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, hukum Taurat sendiri itu ada kurang lebih dari 600 perintah di dalam hukum Taurat yang mustahil saya dan saudara itu bisa lakukan. Ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan pada setiap orang, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itulah Paulus marah betul, marah-marah. Itu kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, bahkan seandainya ada seorang malaikat yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Karena apa? Begitu saudara mengikuti satu Taurat, tuntutannya adalah wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Mari lihat di dalam Galatia, pasal yang ketiga. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya berharap nanti ketika saudara membaca kitab Galatia ini saudara akan lebih teliti. Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Hidup oleh iman. Saudara harus menjalani kehidupan kekristenan saudara betul-betul karena iman. Bukan dicampur dengan persyaratan-persyaratan, dengan hukum Taurat dan legalisme itu, atau legalistik itu. Saudara tanya, Pak, bagaimana dengan perbuatan baik? Nah, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan persyaratan dari keselamatan. Kalau semuanya itu ada syaratnya, nah itulah Taurat, itulah legalisme, itulah legalistik. Kamu harus begini supaya diberkati, kamu harus begini supaya diberkati. Nah itulah Taurat, itulah legalistik. Pada waktu saudara Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, dikatakan kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Bukan Abraham, kamu harus menjadi berkat supaya kamu diberkati. Tapi kamu diberkati supaya kamu menjadi berkat. Nah, memang ada tanggung jawab, ada buah. Nah, ketika saya dan saudara semakin bertanggung jawab, ketika saya dan saudara semakin berbuah, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Tapi jangan dibalik. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi saya berharap saudara menangkap supaya saudara itu tidak di bawah kutuk tapi di bawah kasih karunia, di bawah anugerah. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Ada kurang lebih dari 600 perintah di dalam hukum Taurat mengenai bagaimana saudara memberikan persembahan, penebus dosa, syukur dan sebagainya. Yang itu tidak terbayangkan saya dan saudara itu bisa lakukan. Ayat yang ke-13. Nanti saudara bisa baca urut, tapi ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kemudian
ayat yang ke-23, ayat yang ke-23. Saya akan memberikan sedikit gambaran supaya saudara bisa sedikit paham. Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya apa? Kita dibenarkan karena iman. Kita, saya dan saudara dibenarkan karena iman. Tidak ada satu perbuatan yang saudara dan saya bisa lakukan yang membuat saudara dan saya itu merdeka dan dibenarkan. Jadi memang Taurat itu sampai zaman Kristus itu berlakunya. Setelah itu tidak berlaku lagi. Kembali ke Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita lanjutkan lagi. Ayat yang ketiga, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, saudara dan saya sudah merdeka dari hukum Taurat. Saudara dan saya sudah merdeka dari semua tuntutan hukum Taurat. Saudara dan saya sudah merdeka dari semua kemungkinan kutuk hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih itu. Nah, saya berharap firman ini akan menolong saudara dan saya untuk mendeteksi apakah saya dan saudara ini sebetulnya masih hidup di bawah tuntunan dan tuntutan hukum Taurat atau saudara benar-benar merdeka. Karena begitu dalam iman saudara, saudara masih harus ada tuntutannya, itu saudara akan ada di bawah semua tuntutan hukum Taurat. Dan Alkitab mengatakan itu artinya kita di bawah kutuk, bukan di bawah kasih karunia itu sendiri. Nah, pengajaran hukum Taurat itu selalu begini, ada syarat dan kondisi. Ada syarat dan kondisi supaya engkau diselamatkan. Supaya engkau begini, itu ada syarat dan kondisinya. Ada persyaratannya, ada tuntutannya. Tapi kalau hukum kasih karunia atau Injil kasih karunia, itu semuanya adalah anugerah. Itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, meskipun saya dan saudara adalah orang yang tidak berhak untuk menerimanya karena memang dianugerahkan. Nah, sekali lagi, perbuatan baik itu bukan merupakan persyaratan. Perbuatan baik itu bukan persyaratan. Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Bahkan begini, Pak, saya ingin diberkati, karena itu saya menabur lebih banyak. Nah, saudaraku, saudara ada di bawah kutuk hukum Taurat. Saudara ada di bawah kutuk hukum Taurat, kalau saudara memakai hukum itu. Pak, saya akan memberi lebih banyak, supaya apa? Supaya aku diberkati lebih banyak. Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat. Saudara memberi bukan supaya mendapat lebih banyak. Saudara memberi karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara bersyukur. Saudara mengucap syukur karena keselamatan yang saudara terima.
bahwa sebagai tanggung jawab Alkitab mengatakan, kalau engkau memberi sedikit, kamu akan diberi sedikit. Kalau kamu memberi banyak, kamu akan diberi banyak. Loh Pak, itu kan Taurat. Bukan, itu bicara mengenai tanggung jawab. Kalau saudara ketika diberi sedikit, saudara bertanggung jawab memberikannya. Saudara akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi pada esensinya sebetulnya adalah saudara tidak perlu memancing berkat itu. Kalau dalam hati saudara, saudara memberikan persembahan untuk memancing berkat. Nah, itulah prinsip hukum Taurat. Jadi kalau saudara memberikan persembahan, itu sebagai buah. Itu sebagai rasa syukur saudara. Karena saudara sudah diberkati. Hukum Taurat itu akan menyiratkan ketakutan dan intimidasi. Kalau saudara mendengar begini, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mengalami ini. Nah, itu prinsip Taurat. Itu prinsip Taurat. Itu prinsip Taurat, karena Taurat itu menuntut untuk dituruti. Sedangkan kalau kasih karunia itu adalah pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau kehidupan kekristenan saudara itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi, waduh, nanti kalau aku tidak berdoa, aku celaka. Nanti kalau aku tidak memberikan persembahan, nanti aku celaka. Nah, itu prinsip hukum Taurat. Bukan berarti saudara tidak berdoa. Bukan berarti saudara tidak memberi. Saudara berdoa karena saudara percaya. Saudara berdoa karena Kristuslah saudara memang harus berdoa setiap kali. Nah, kalau hukum Taurat itu prinsipnya adalah peraturan. Saudara harus melakukan. Tapi kasih karunia itu hubungan. Setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dikatakan, engkau di dalam aku di dalam Kristus. Hubungan. Hubungannya itu bukan kita harus menuruti perintah, itu bukan. Kita bukan menuruti perintah supaya diberkati, itu bukan. Kita mengikuti perintah Tuhan karena kita mengasihi, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, itulah prinsip-prinsip antara Taurat dan kasih karunia. Ketakutan, intimidasi. Dan juga untuk memperhamba. Orang Galatia lalu memberikan banyak peraturan para pemimpin di Galatia. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tujuannya apa? Untuk memperhamba. Untuk memperhamba. Sedangkan kalau hukum Taurat adalah kemerdekaan karena Kristus. Tadi dikatakan kemerdekaan karena Kristus. Lalu kalau hukum Taurat adalah tuduhan, rasa bersalah karena saudara tidak melakukan sesuatu, itu adalah prinsip dari hukum Taurat. Nah, di dalam kasih karunia, penghiburan, sukacita oleh Roh Kudus, kemurahan. Nah, saya akan tunjukkan satu bagian dari Alkitab yang saudara mungkin tidak pernah membayangkan sebelumnya. Perbedaan antara Taurat dan kasih karunia. Saudara ingat Ulangan pasal yang ke-28. Perhatikan baik-baik, Ulangan pasal yang ke-28. Saudara tentu sering mendengar ini. Pasal ini bicara mengenai berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal yang ke-28, mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan begini.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu ayat yang kedua dan seterusnya, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat yang keenam, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara dan saya sering mendengar berkat ini diucapkan. Benar ya? Berkatnya tidak ada masalah. Berkatnya tidak ada masalah. Saudara dan saya sering mengucapkan berkat ini dan sering diberkati dengan berkat ini. Sekali lagi, berkatnya tidak masalah. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah pada waktu masuk keluar, diberkatilah pada waktu di kota atau di desa dan sebagainya. Berkatnya tidak masalah. Yang masalah adalah persyaratannya. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lupa apa salahnya mendengarkan suara Tuhan Allah? Perhatikan berikutnya. Dan melakukan dengan setia apa? Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, ini masalah. Ayat ini bicara mengenai tuntutan hukum Taurat. Yang dikatakan itu tidak bisa dilakukan oleh orang Israel. Mereka mengabaikannya, orang Israel itu mengabaikannya. Ya, mereka tidak bisa melakukannya. Saudara, jenis berkatnya tidak masalah, tapi persyaratannya lah yang masalah. Karena dikatakan kalau engkau dengan setia melakukan segala perintahnya. Perintah yang mana? Perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Yang jumlahnya lebih daripada 600. Belum turunannya, belum yang ada di dalam Talmud. Semua peraturan itu hanya memberikan rasa bersalah. Saudara masih ingat Yesus pernah ditegur oleh para ahli Taurat, kenapa kamu tidak mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Itu adalah turunan daripada hukum Taurat. Lalu di bawah berkat ada kutuk. Nah, ini yang ngeri, saudaraku. Ini yang ngeri. Di bawah berkat ada kutuk. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala. Makanya benar di dalam Galatia tadi, kalau kamu melakukan satu saja, tuntutannya itu segala. Tuntutannya itu semua. Kalau saudara itu ada di bawah hukum Taurat, saudara melanggar satu atau saudara memelihara satu perintah, tuntutannya semuanya. Kalau tidak, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu engkau keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk dan sebagainya dan sebagainya. Karena itulah Paulus marahnya luar biasa. Bagaimana mungkin? Kamu yang sudah ditebus dari semua kutuk yang Yesus lakukan di kayu salib, karena Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang disalibkan. Kamu masih memilih untuk hidup di dalam kutuk. Saudaraku, jenis berkatnya tidak salah loh ya. Yang salah adalah persyaratannya, dan kadang-kadang saya dengar ayat yang pertama juga ikut diucapkan ketika seorang mendengarkan memberkati seseorang. Ayat pertamanya itu juga diucapkan. Lupa itu kan bagus. Saudaraku, kesannya itu heroik. Tapi kalau saudara menuntut hukum Taurat, sia-sialah
kematian Kristus. Bandingkan dengan ayat ini. Bandingkan dengan ayat ini. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bandingkan dengan ayat-ayat ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di dalam Injil dikatakan begini, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Dia menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Dia menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Ibaratnya saudara punya hutang, lalu ada orang lain menyelesaikan hutang saudara. Itulah yang Yesus lakukan dengan ketika dia mengatakan, dia bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi dia menggenapkan hukum Taurat. Supaya apa? Taurat itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Dia menyelesaikan semua tuntutannya. Nah, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan kamu anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku, perhatikan perbedaan antara Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh dengan Ulangan 28. Memang di dalam Ulangan 28 itu dirinci berkatnya. Tapi jangan lupa persyaratannya. Kamu harus melakukan segala perintahnya. Yaitu apa? Segala tuntutan hukum Taurat. Kamu akan diberkati, kalau tidak kamu di bawah kutuk. Nah, di dalam Galatia pasal yang keempat dikatakan begini, kamu adalah anak. Kapan saudara dan saya adalah anak? Pada waktu saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, begitu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah anak. Dan karena saudara adalah anak, lalu Allah menyuruh Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus itulah kita menyebut dia Aba dan Bapa. Dan karena saudara adalah anak, saudara adalah ahli waris. Nah, ketika saudara mewarisi semua yang dimiliki oleh Allah, apa yang saudara lakukan untuk menerima warisan ini? Tidak ada. Hanya satu yang saudara perlu lakukan, percaya. Percaya. Kalau yang di dalam Ulangan 28 ada 600 lebih tuntutan hukum Taurat yang orang Israel itu tidak bisa melakukannya. Karena itulah Yesus datang, disalibkan. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dia menggenapi semua hukum Taurat, sehingga hukum Taurat itu tidak lagi berlaku atas saudara dan saya. Lalu disebutlah Injil kasih karunia. Orang Galatia tiba-tiba diajari untuk melakukan hukum Taurat lagi. Nah, pasal yang keempat dikatakan, kamu itu anak. Apa yang membuat kamu anak? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Tidak, karena percaya. Dan ketika kamu anak, kamu adalah ahli waris. Lalu Pak, apakah kalau kita ahli waris, kita perlu melakukan perbuatan baik? Itu buah. Itu bukan persyaratan, itu buah.
Semua perbuatan baik, semua pelayanan, semua persembahan yang saya dan saudara lakukan itu adalah buah dari keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan persyaratan. Jadi yang pertama, saudara adalah orang merdeka terhadap Taurat yang menuntut, yang mengintimidasi, yang memerlukan syarat dan kondisi itu semuanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemerdekaan yang kedua. Kemerdekaan yang kedua. Mari lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu." Kalau bagian yang pertama itu adalah merdeka dari semua tuntutan hukum Taurat. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka daripada dosa. Ayat yang ke-34, kita mundur lagi, coba perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ketika ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara perhatikan, dari hamba dosa, saudara dan saya merdeka dari tabiat dosa dan merdeka dari tuntutan dosa. Saudara dan saya adalah orang yang diampuni. Saudaraku, saya menangkap begini, karena mudahnya orang menerima pengampunan. Sehingga kadang-kadang kita ini tidak merasa begini, tidak merasakan satu ungkapan syukur yang luar biasa. Karena pikir, ya saya orang berdosa, saya sudah diampuni. Seakan-akan itu merupakan hal yang gampang sekali. Seakan-akan itu merupakan hal yang gampang sekali. Alkitab mengatakan, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari tabiat dosa dan merdeka daripada upah dosa. Apa itu? Merdeka dari tabiat dosa. Roma pasal yang ke-6, saudaraku. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika saudara percaya, saudara dibaptiskan, saudara dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, diselamkan, lalu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, itu tubuh dosa saudara itu dikuburkan. Sehingga Alkitab mengatakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tabiat dosa itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dan tidak ikut dibangkitkan. Tabiat dosa itu sudah lepas dari kehidupan kita. Bahwa memang sebagai orang percaya kita belum sepenuhnya bebas dari dosa. Tapi dosa yang saudara dan saya lakukan itu bukan bersumber dari dalam, tapi itu merupakan godaan dari luar. Beda urusannya. Nah, ayat yang berikutnya.
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ketika saudara dibaptis, diselamkan, dikuburkan, saudara mati, dikatakan bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Lalu ayat yang ke-12, saya akan lompat-lompat, nanti saudara bisa baca urut di rumah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya apa? Kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tujuan dari Taurat adalah untuk mengajari saudara, ini lo dosa, ini lo dosa. Ketika orang Israel mereka menjadi banyak berbuat dosa, lalulah diberilah mereka Taurat supaya mereka tahu kalau melanggar itu dosa. Supaya mereka tahu kalau melanggar itu dosa. Saya beri gambaran begini. Saudaraku, saya asalnya dari sebuah desa kecil di ujung utara Pulau Jawa, di desa Bangsri. 20 tahun yang lalu itu di sana ada banyak perempatan, tapi tidak ada lampu bangjo, itu tidak ada traffic light. 20 tahun yang lalu itu tidak ada. Pada waktu saya kecil, itu di perempatan-perempatan itu tidak ada lampu merah hijau. Orang masuk aja sana sini, pokoknya perempatan ya tinggal lihat kiri kanan, tidak ada nyelonong begitu aja. Karena apa? Masih sepi. Masih sepi. Ya karena desa kecil masih sepi, jadi perempatan itu tidak ada lampu traffic light, itu tidak ada. Lalu sekian waktu kemudian saya masih lupa ketika kendaraan makin banyak, ya angkutan makin banyak, mobil makin banyak, terjadilah tabrakan di perempatan itu. Dulu tidak pernah, karena apa? Masih jarang yang ada sepeda. Masa kecil saya itu akrab dengan sepeda. Makanya ketika musim sepeda, saya cuma lihat aja. Sejak kecil saya makanannya sepeda. Ngapain saya nyepeda lagi? Saya ininya patah ya karena naik sepeda. Ya paling sepeda saya pakai ya sekedar dekat-dekat saja. Tapi sepeda sampai jarak jauh itu tidak. Karena pada waktu kecil, pada waktu saya SD, itu nyepeda 30-40 kilo itu sudah biasa. Pada waktu saya SD, pada waktu saya SMP. Karena apa ya, memang bendino nyepeda. Tidak ada yang lainnya. Nah pada waktu zaman sepeda tidak dibutuhkan traffic light di perempatan. Tapi setelah semuanya menjadi ramai, tiba-tiba ketika saya pulang kampung, loh sekarang ada traffic light, bangga saya. Tiba-tiba di saya ada traffic light, saya bangga saudaraku. Nah ketika ada traffic light, setiap kali saya mau nyebrang itu ya harus nunggu merah, nunggu hijau dong. Nah itulah Taurat. Taurat, kenapa perlu itu? Ya supaya tidak tabrakan. Diatur, supaya orang Israel hidupnya tidak ngawur. Mereka berzina sana sini dan sebagainya, berzina dengan tetangganya, dengan orang-orang, semua dijinai semuanya. Lalu adalah hukum Taurat, jangan berzina dan segala sesuatunya. Nah Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara tidak ada di bawah hukum Taurat. Itu selesai sampai zaman Yesus. Semuanya hanya karena kasih karunia. Ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau saudara di bawah hukum Taurat, itu semua perbuatan baik itu merupakan persyaratan. Tapi ketika saudara ada di bawah hukum kasih karunia, perbuatan baik itu merupakan buah. Sekarang saudara bukan hamba Taurat yang dituntut
untuk melakukan semuanya supaya diberkati. Ketika di dalam Injil kasih karunia, saudara percaya, saudara bukan hanya diberkati, saudara adalah ahli waris. Nah, ketika saudara ahli waris, saudara menjadi berbuah dengan semua kebenaran, dengan semua perbuatan baik. Sekarang saudara tahu jelas bedanya, mana Taurat, mana kasih karunia. Paulus marah ketika kasih karunia dimix, dicampur dengan Taurat karena hukumnya satu. Begitu saudara berniat memenuhi satu, tuntutannya semua. Nah, cilaka. Cilaka, saudara. Kalau saudara memelihara satu, saudara harus memelihara semuanya. Yang mustahil dilakukan. Kalau tidak, kita di bawah kutukan, tuntutan kutuk hukum Taurat. Yang pertama, saudara dan saya merdeka dari hukum Taurat dan menerima kasih karunia. Yang kedua, saudara merdeka dari tabiat dosa. Yang terakhir, saudara merdeka dari upah dosa. Ayat 23. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saudaraku, ini khotbah pengajaran, jadi akan banyak ayat. Tapi saya berharap dengan banyaknya ayat itu akan memberikan keyakinan iman kepada saudara. Sehingga iman dan pengharapan saudara itu dasarnya firman. Itu yang paling kokoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara pernah dengar perumpamaan mengenai anak yang hilang, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini lalu minta warisannya kepada ayahnya, lalu menghabiskannya semuanya. Lalu dia berniat untuk kembali kepada bapaknya ketika dia kelaparan, mau makan makanan babi pun tidak boleh. Lalu dia ingat akan hamba-hamba ayahnya yang berlimpah dengan makanan, lalu dia berniat untuk kembali kepada ayahnya, minta dijadikan sebagai seorang hamba. Ketika ayahnya melihat anak yang bungsu, yang kemarin melarikan diri dengan membawa semua warisannya, lalu kembali, lalu kan ayahnya itu menyambut dan menjadikan si bungsu ini anak kembali dan membuat pesta yang besar. Nah, itu berbicara mengenai kasih Allah. Perumpamaan anak yang bungsu itu bicara mengenai kasih Allah. Perumpamaan yang berikutnya yang saya akan baca dengan saudara dan saya itu berbicara mengenai ngerinya maut itu. Ngerinya maut itu. Supaya apa? Supaya saudara itu menghargai keselamatan yang saudara sudah terima. Maut itu. Mari lihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-16. Perumpamaan ini menggambarkan akan maut, akan murka Allah yang akan datang. Lukas pasal yang ke-16. Nah, sekali lagi kalau perumpamaan anak yang hilang itu menggambarkan akan kasih Allah. Tapi perumpamaan ini menggambarkan akan murka Allah dan menggambarkan akan maut. Jangan takut, karena saudara sudah bebas daripada ini. Ini hanya merupakan sebagai gambaran betapa sebetulnya seandainya kita ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betapa ngerinya hidup saya dan saudara. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19.
Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api itu. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu daripada itu di antara kami ada dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, perumpamaan akan Lazarus dan orang kaya ini, itu menggambarkan akan kengerian daripada maut itu sendiri. Kengerian daripada kematian kekal itu, maut selama-lamanya. Sedangkan perumpamaan anak yang hilang, itu bicara mengenai kasih Allah. Ketika engkau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan akan terbuka. Apapun kondisi dan keadaanmu. Tetapi kalau engkau menolak kasih karunia, engkau menolak percaya kepada Tuhan, orang kaya yang bodoh itu, yang menolak akan kasih karunia dan keselamatan itu. Dari situ saudara bisa mendapatkan gambaran bagaimana ngerinya maut dan murka Allah itu. Puji Tuhan, saudara merdeka dari itu. Saudara bukan orang kaya yang bodoh. Saudara bukan orang kaya yang bodoh. Pak, saya boleh kaya tidak? Boleh. Boleh. Engkau diberkati, engkau dipercayai, engkau menjadi berkat bagi orang lain, engkau dipercayai banyak oleh Tuhan, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Alkitab katakan engkau diberi roti untuk dimakan, diberi benih untuk ditabur. Tapi saudara bukan seperti orang kaya yang bodoh, yang menolak akan kasih karunia itu. Kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama apa? Merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Saudara menerima anugerah dan kasih karunia. Karena apa? Karena apa? Percaya. Saudara menerima keselamatan karena apa? Percaya.
Saudara menerima semua menjadi ahli waris kerajaan surga karena apa? Karena percaya. Saudara dan saya juga merdeka dari tabiat dosa. Saudara dan saya juga merdeka dari tabiat dosa. Lupa, kok saya masih berdosa? Memang sebagai orang percaya, saudara belum bebas dari dosa. Tapi dosa itu bukan dari dalam. Dosa itu merupakan godaan. Lalu bagaimana Pak kalau saya masih berdosa? Karena godaan itu. Jangan takut. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena saudara sudah tidak punya tabiat dosa di dalam. Namun jika seorang masih berbuat dosa karena godaan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Saudara merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Aduh, itu ajaib saudaraku. Itu ajaib. Saudara mengalami kemerdekaan. Tidak ada tuntutan. Saudara mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Saudara lepas dari tabiat dosa. Dan saudara lepas dari kematian kekal, dari maut. Yang menyengsarakan penderitaan yang tidak berujung tadi. Seperti yang dialami oleh orang kaya yang bodoh itu. Betapa saya dan saudara harus mengucap syukur. Seperti saudara dan saya sekarang ini menikmati kemerdekaan Indonesia. Karena yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Mungkin sebagian besar dari saudara lahir setelah tahun 45. Kalau boleh tahu, ada enggak yang lahir tahun 30-an? Tidak ada. Yang lahir tahun 40-an? Sebelum kemerdekaan ada yang lahir sebelum kemerdekaan? Yang lahir ada ya? Siapa ya? Ada ibu. Ya lahir sebelum kemerdekaan. Yang lainnya, Pak Kus lahir kapan? Sebelum kemerdekaan? Sudah merdeka ya Pak ya? Sebelum. Wih, tua banget Bu. Saudara menikmati. Nah demikian juga apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Membuat saudara merdeka dari hukum Taurat. Membuat saudara merdeka dari tabiat dosa. Membuat saudara merdeka dari upah dosa, yaitu maut selama-lamanya. Kematian kekal selama-lamanya. Mari semuanya bangkit berdiri.